أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya, pahalanya kepada kita semua, sehingga kita bisa mendapatkan ganjaran yang besar, sehingga kita pula bisa mendapatkan bekal yang cukup, yang maksimal untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masuk kepada golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yaitu golongan yang ketiga adalah wanita yang sedang nifas ataupun haid, mengalami nifas ataupun haid. Maka bagi mereka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Maksudnya adalah diwajibkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Karena salah satu syarat sah seseorang itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan adalah bersih dari darah haid ataupun nifas. Maka ketika seorang wanita yang mengalami masa-masa haid ataupun nifas, maka baginya untuk tidak berpuasa. Wajib bagi dia untuk tidak berpuasa. Akan tetapi yang diwajibkan bagi wanita tersebut untuk mengqadhanya di lain waktu, di luar bulan Ramadan, ataupun ya, di luar Ramadan tatkala mereka tidak sedang haid ataupun nifas. Hal ini dijelaskan oleh Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, yaitu kana yusibuna dzalik. Dulu kami merasakan kejadian itu, yaitu mengalami masa haid ataupun nifas. Fa nu'maru biqada'i as-shaumi. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha, menggantinya di lain waktu, di luar bulan Ramadan, yaitu hari-hari puasa yang kami tinggalkan di bulan Ramadan. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha salat. Begitupun juga salat. Maka pada saat itu mereka tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan untuk mengerjakan salat. Tetapi yang diharuskan bagi mereka hanya mengqadha, mengganti puasa saja, tidak mengqadha salat. Ini golongan yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan kepada golongan yang terakhir, yaitu golongan yang keempat adalah wanita yang sedang hamil atau menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui. Wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa dengan syarat apa? Tidak ada kekhawatiran. Tidak ada kekhawatiran di dalam diri mereka kalau berpuasa akan mencelakakan janin ataupun ibunya. Tidak ada kekhawatiran ke sana. Maka tetap bagi mereka untuk berpuasa. Wajib bagi mereka untuk berpuasa. Yang merasa mampu, kuat fisiknya. Tetapi kalau ada kekhawatiran, takut, fisiknya lemah, dan mungkin sudah dicoba berpuasa di siang hari Ramadan, di pertengahan harinya dia merasa lemas dan seterusnya. Begitupun ketika menyusui, mungkin air ASI-nya habis dan seterusnya. Maka pada saat itu diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa.
Kenapa? Karena mereka mengkhawatirkan janin mereka ataupun bayi mereka yang ibu hamil, ataupun diri mereka sendiri ibu yang sedang hamil ataupun menyusui anaknya. Maka tak masalah bagi mereka untuk tidak berpuasa. Karena ada kekhawatiran tadi yang membahayakan fisik mereka. Akan tetapi di sana ada perselisihan yang sangat kuat dari kalangan para ulama sampai ada 3 ataupun 4 pendapat. Apa yang harus mereka lakukan? Apa kewajiban mereka setelah mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah wajib mengqadha di lain hari? Ataukah membayar fidyah? Ataukah qadha plus fidyah? Di sana ada perselisihan yang sangat kuat dari kalangan para ulama. Yang dapat saya simpulkan dan yang saya kuatkan adalah dari pendapat yang banyak tadi, yaitu sebagaimana yang difatwakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan bahwasanya yang diwajibkan adalah qadha ketika ibu hamil misalkan. Dia tidak berpuasa ketika masa-masa kehamilannya. Ketika lahiran, dia memiliki kesempatan untuk mengqadhanya, dan dia yakin kalau ketika menyusui anaknya masih kuat untuk berpuasa, maka wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Begitupun juga orang ibu yang sedang menyusui anaknya, yang mana dia juga memiliki kesempatan untuk mengqadha setelah anak tersebut disapih selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Maka dia memiliki hutang qadha selama 2 bulan, berarti ketika di masa menyusui misalkan. Ataupun juga ketika dia hamil, dia tidak berpuasa 1 bulan. Kemudian ketika dia menyusui 2 tahun, berarti 2 bulan tidak puasa, maka dia memiliki 3 bulan utang puasa yang dia tidak kerjakan di bulan Ramadan di 3 tahun ketika dia hamil ataupun 2 tahun ketika dia menyusui. Maka apa yang harus dilakukan? Yaitu tetap dimaksimalkan untuk mengqadha, dicicil untuk mengqadha. Kenapa? Karena mereka masih memiliki kemampuan untuk mengqadhanya walaupun 3 bulan. Kalau misalkan ada kasus seperti itu, ya berturut-turut, mulai dari hamil, menyusui 2 tahun, 3 tahun berarti, atau 3 bulan Ramadan, maka dia masih memiliki kesempatan, yaitu kemampuan, kesehatan, untuk berpuasa di tahun keempat misalkan, ketika anaknya sudah disapih misalkan. Maka dia harus mengqadhanya selama 3 bulan Ramadan yang dia tinggalkan selama 3 tahun tadi. Akan tetapi di sana ada kasus beberapa pasutri, ya, yang mana ketika dia setelah menyapi anaknya hamil lagi, atau hamil lagi anak yang berikutnya, anak yang kedua misalkan, yang mana dia punya hutang 3 bulan saat hamil, saat hamil 1 bulan, saat menyusui 2 bulan juga 2 tahun, jadi 3 bulan. Mau dia qadha, qadarullah, Allah kehendaki hamil lagi anak kedua, anak berikutnya misalkan. Sebagaimana kebiasaan dia tidak mampu untuk berpuasa tatkala hamil dan tatkala menyusui. Sehingga dia tidak berpuasa lagi di bulan Ramadan di tahun ketika dia hamil yang kedua, menyusui 2 tahun anak yang kedua, anak yang berikutnya. Berarti dia memiliki 6 bulan hutang Ramadan. Jadi 6 tahun dia tidak berpuasa di bulan-bulan Ramadan. Atau bisa jadi hamil lagi anak berikutnya. Maka pada keadaan seperti ini, semacam ini, permasalahan ini, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk mengqadha puasa yang dia tinggal selama 2 tahun tadi, jadi 6 bulan. Kenapa? Karena berat bagi dia untuk melaksanakannya.
jangka waktu yang dia tinggalkan di tahun-tahun Ramadan sangat panjang, sangat banyak, sehingga memberatkan bagi dia ketika kita wajibkan untuk mengqadha puasanya. Maka yang diwajibkan bagi dia adalah hanya membayar fidyah saja. Hanya membayar fidyah saja. Ini cara kita menggabungkan beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Ya, di sana juga ada yang mengatakan harus qadha, harus fidyah, atau qadha dan fidyah. Maka kita rincikan tadi. Yaitu ketika dia hamil dan menyusui anak yang pertama, yaitu 3 bulan Ramadan, maka dia masih memiliki kesempatan untuk mengqadhanya. Hanya 3 bulan, mampu insya Allah. Dia cicil. Akan tetapi ada suatu kasus dia hamil lagi, maka susah bagi dia untuk mengqadhanya. Kenapa? Nggak ada masa untuk dia berpuasa dan memberatkan bagi dia untuk berpuasa tatkala hamil ataupun menyusui. Maka hukum ibu yang seperti ini itu sama halnya dengan orang-orang yang memiliki kekurangan fisik, ketidakmampuan fisiknya, atau orang-orang yang sakitnya itu tidak diharapkan kesembuhannya. Yang mana sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya yang wajib bagi mereka hanya membayar fidyah saja. Maka itu ringkasan kaitannya dengan golongan yang keempat, yang mana mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa dipahami, sehingga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita mendapatkan pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, perbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya Letkol Infanteri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul S. Penjalang, Sarjana Hukum, Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Wilayah Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua pemirsa Palpres Official dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tama Setiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube, saya Tuan Guru Fikri Junansa bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.